Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Puspitasari, Marifatul Nur Fatimah, Sylvia Oktaviani akan menjelaskan materi terkait KSEI. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustadian sentral bagi bank kustadian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT Kustadian Sentral Efek Indonesia atau KSEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia. Kustadion Sentral. Kustadion adalah pihak yang memberikan jasa berupa jasa penitipan kolektif atas efek dan jasa administrasi. Nah, adapun ketentuan menjadi kustadian. Yang pertama, perusahaan efek. Yang kedua, bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam LK. Dan yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45/1995. Adapun konsep kustadian sentral, yang pertama, sistem kustadian sentral mengacu kepada konsep penitipan kolektif dalam Undang-Undang PM nomor 8/1995. Dan kemudian yang kedua, konsep penitipan kolektif. Nah, adapun bagian dari konsep penitipan kolektif ini, yang pertama, efek dikonversikan ke dalam data elektronik dan diadministrasikan di rekening efek. Yang kedua, peralihan kepemilikan dengan pemindah bukuan efek. Yang ketiga, efek dalam penitipan kolektif dianggap sepadan. Dan yang keempat, hak-hak terkait dengan efek dibagikan melalui KSEI dan dikreditkan ke rekening efek. Dan yang terakhir, yang kelima, hak-hak beneficial owner atau kepemilikan manfaat atas efek. KSEI ini sebagai salah satu SRO dalam kelembagaan pasar modal Indonesia berbentuk PT non-profit. Didirikan pada tanggal 23 Desember 1997. Dan dasar hukumnya Undang-Undang PM nomor 8/1995 pasal 14 dengan izin operasional keputusan Bapepam nomor Kep 54/1998 tanggal 11 November 1998. KSEI ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di bursa efek. Bursa efek KPEI, KSEI mengimplementasikan scriptless trading mulai Juli 2000. Nah, adapun manfaat scriptless trading adalah meningkatkan faktor keamanan, mengurangi beban penyelesaian transaksi, pembagian corporate action lebih mudah dan cepat, mengurangi biaya-biaya lain. Selanjutnya ada fungsi dan peran KSEI. Fungsi dari KSEI ini menyediakan jasa kustadian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien menurut pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PM. Kemudian, peran dari KSEI itu ada menyimpan efek tanpa wakat dan penyelesaian transaksi efek. Nah, selanjutnya pemegang saham KSEI, yaitu SRO, BEI, KPEI itu 30,5%, 25 perusahaan efek 31,5%, 9 bank kustadion 36%, 3 biro administrasi efek itu 3%. Modal dasarnya 60 miliar rupiah dan modal disetor 30 miliar rupiah. Selanjutnya pemakai jasa KSEI. Yang pertama itu emiten untuk aktivitas pendaftaran efek dan distribusi corporate action. Yang kedua pemegang rekening atau perusahaan efek dan bank kustadion. Untuk jasa sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan efek untuk efek tanpa wakat. Yang kedua, pemindah bukuan efek untuk transaksi bursa dan transaksi di luar bursa. Yang ketiga, penerimaan hasil corporate action. Yang keempat, laporan-laporan seperti laporan saldo dan mutasi efek atau informasi corporate action. Selanjutnya, efek dan dana KSEI. Efek dari KSEI ini dapat menyimpan beragam efek seperti saham, surat utang korporasi, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, reksadana, dan investasi real estate, dan lain sebagainya. Kemudian, dana dari KSEI ini dapat melakukan penyelesaian dalam multi currency termasuk rupiah, dolar, dolar Singapura.
Selanjutnya, rekening efek. Rekening efek berguna untuk mencatat penyimpanan efek dan dana investor di dalam modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku pemegang rekening yang dicatat di KSEI. Kustodian wajib membukakan rekening efek atau subrekening efek untuk setiap investor. Dana disimpan pada bank pembayaran seperti BCA, BRI, CIMB, Niaga, Bank Mandiri, dan Permata Bank. Nah, kerahasiaan data ini KSEI terkait untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek termasuk subrekening efek berdasarkan ketentuan Undang-Undang PM Pasal 47 dan bukti kepemilikan efek. Bukti kepemilikan manfaat atas efek berupa konfirmasi tertulis dan laporan rekening efek dari KSEI atau kustodian. Nah, adapun subrekening efek ini rekening untuk mencatat kepemilikan efek milik setiap investor yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian. Berisi efek dan atau dana milik nasabah pemegang rekening wajib dibukakan oleh perusahaan efek atau bank kustodian atas nama masing-masing investor. Kemudian investor dapat memiliki lebih dari satu subrekening efek. Kemudian perusahaan efek atau bank kustodian dapat mengelola satu atau lebih subrekening efek milik nasabah. Dan yang terakhir, mempermudah distribusi tindakan korporasi. Manfaat subrekening efek yang pertama, perlindungan investor. Yang kedua, kepastian pemisahan pembukuan efek investor dengan efek pemilik kustodian. Yang ketiga, kepastian hak atas efek seperti dividen, hak menghadiri RUPS, karena investor akan tercatat dalam DPS yang dikeluarkan oleh KSEI. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI untuk keperluan yang pertama, pelaksanaan corporate action. Yang kedua, pelaporan emiten kepada OJK, Bursa Efek atau BI. Yang ketiga, penyidikan oleh pihak yang berwenang, misal OJK. Yang keempat, laporan tahunan pemakaian jasa KSEI. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis subrekening di KSEI. Yang pertama, subrekening penyimpanan. Yang kedua, subrekening penyelesaian. Yang ketiga, subrekening penerimaan pinjaman. Yang keempat, subrekening jaminan. Yang kelima, subrekening pemberi pinjaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marifatul Nur Fatimah. Baiklah, saya Marifatul Nur Fatimah akan melanjutkan penjelasan tentang KSEI, yakni rekening dana nasabah dan single investor identification. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Rekening dana nasabah diatur dalam Peraturan Bapepam LK nomor V.D.3, yaitu pembukaan rekening efek wajib diikuti dengan pembukaan subrekening efek pada kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah. Peraturan yang kedua yaitu nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan efek untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi efek nasabah dan memberikan data termasuk mutasi atau saldo dana dalam rekening dana yang ada di bank kepada lembaga penyimpanan. Peraturan yang ketiga, perusahaan efek wajib memberikan salinan kontrak pembukaan rekening. Bank administrator rekening dana nasabah yang bekerja sama dengan KSEI hingga bulan Juni 2017 adalah Bank BCA, Bank BCA Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank SIM Niaga, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Sinarmas, dan Permata Bank. Bank administrator rekening dana nasabah hanya dapat melakukan pembukaan atau administrasi rekening dana nasabah dan tidak dapat melakukan pemindahbukuan dana atas penyelesaian transaksi di pasar modal seperti halnya bank pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke single investor identification. Di sini ada 4 konsep. Konsep yang pertama adalah nomor identitas tunggal untuk investor pasar modal atas subrekening efek yang dikelola pemegang rekening KSEI.
Konsep yang kedua dapat menghubungkan aset investor di beberapa subrekening efek pada pemegang rekening KC yang berbeda. Nah, konsep yang ketiga bersifat tunggal sesuai data pembukaan subrekening efek di KC. Dan konsep yang terakhir yaitu Single Investor Identification diterbitkan oleh KC sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Single Investor Identification diatur dalam Peraturan Bapepam LK nomor P.D.3, yaitu pembukaan rekening efek di LPP untuk nasabah. Yang kedua, pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah bagi nasabah yang telah ada. Yang ketiga, pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah di LPP. Dan yang terakhir, nasabah yang melakukan pemberian pesanan atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah. Nah, ada 4 penerapan Single Investor Identification. Yang pertama, standarisasi data subrekening efek. Yang kedua, penerapan pemisahan rekening dana nasabah. Yang ketiga, penerapan client trading ID di transaksi bursa. Dan yang terakhir, penerapan STP atau Strike Through Processing di transaksi bursa. Data yang dibutuhkan agar Single Investor Identification tercrosslink dengan SRE adalah yang pertama, nomor identitas seperti KTP dan NPWP. Yang kedua, status investor seperti individu atau dana pensiun. Yang ketiga, tanggal lahir atau pendirian. Dan yang keempat, nasabah asing atau lokal domestik atau foreign. Penerapan fasilitas akses diantaranya adalah yang pertama, nomor yang terdapat pada kartu akses menjadi identitas investor pada saat melakukan transaksi efek di pasar modal Indonesia. Yang kedua, merupakan fasilitas yang disediakan KSEI secara gratis untuk memberikan informasi dan laporan yang terkait posisi efek dalam subrekening efek atau dana pada rekening dana nasabah milik investor. Yang ketiga, informasi yang ditampilkan antara lain informasi mutasi dan instruksi yang tersedia secara real-time dari CBES, informasi status transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan perhitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi dari KPI. Yang keempat, persyaratan menggunakan fasilitas akses investor harus memiliki subrekening efek di KSEI yang dibukakan melalui perusahaan efek atau bank kustodian. Dan yang kelima, akses ke fasilitas akses melalui jaringan internet. Manfaat fasilitas akses itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manfaat bagi industri pasar modal. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan efek atau bank kustodian. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi investor. Manfaat bagi industri pasar modal. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang kedua, memberikan transparansi kepada investor untuk membangun lingkungan berinvestasi yang nyaman dan aman. Yang ketiga, mendukung dan memperkuat fungsi dan mekanisme pengawasan oleh otoritas pasar modal terhadap pelaku pasar dengan memungkinkan investor secara langsung memonitor kepemilikan efeknya. Yang keempat, menjadi sistem pencegahan dan sistem peringatan dini terjadinya pelanggaran di pasar modal Indonesia. Yang kelima, sebagai fondasi pengembangan strike through processing di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan efek atau bank kustodian. Yang pertama, meningkatkan relasi dengan nasabah dengan cara membantu PEBK memonitor kesesuaian catatan efek di KSEI, kemudian menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada PEBK.
Yang kedua, efisiensi pelaporan PE-BK. PE dan BK dapat menyampaikan informasi dan laporan rutin secara cepat dan akurat. Kemudian, mengurangi biaya komunikasi, biaya cetak, dan biaya pengiriman laporan. Selanjutnya, manfaat bagi investor. Pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta mutasinya yang disimpan di sistem CBEST. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank kustodian. Yang ketiga, portofolio investasi dapat dimonitori secara langsung oleh investor itu sendiri. Selanjutnya, program terkait fasilitas akses. Yang pertama, standarisasi data subrekening efek. Yang kedua, penerapan pemisahan rekening dana nasabah. Yang ketiga, penerapan client trading ID. Yang keempat, login fasilitas akses. Untuk dapat menggunakan fasilitas akses, investor harus mengetahui nomor SID dan PIN mailer yang akan digunakan untuk first time login. Investor dapat melakukan login melalui web browser, aplikasi akses mobile, dan jaringan e-channel perbankan seperti ATM dan internet banking. Selanjutnya, penyelesaian transaksi efek. Yang pertama, penyelesaian transaksi efek. Pemindah bukuan yang dilakukan untuk menyelesaikan transaksi bursa. Penyelesaian transaksi di pasar reguler dilakukan T+3 atau 3 hari bursa setelah transaksi dilakukan di bursa efek. Yang kedua, penyelesaian transaksi di luar bursa atau OTC. Transaksi antar perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Penyelesaian transaksi di luar bursa dapat dilakukan dengan pembayaran atau tanpa pembayaran. Selanjutnya ada corporate action. Corporate action merupakan tindakan emiten yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memperoleh dividen, bunga, saham bonus, HMETD, waran, dan menghadiri rapat RUPS. Jenis-jenis corporate ada 6. Yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga saham bonus, yang keempat waran atau HMETD, yang kelima ada RUPS atau RUPO, yang keenam adalah merger, akuisisi, stock split, reverse stock split, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses distribusi corporate action. Yang pertama, pengumuman. KSEI memberitahukan rencana kegiatan corporate action kepada pemegang rekening melalui email, website KSEI, CBEST, dan lain-lain. Yang kedua, pada record date. CBEST akan mencatat seluruh kepemilikan efek pada subrekening efek dan berhak atas corporate action. Selanjutnya, pencatatan agunan efek. Yang pertama, efek digunakan tak perlu ditarik keluar sistem, tetapi cukup dicatat sebagai agunan oleh KSEI atau kustodian. Yang kedua, pencatatan agunan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI atau kustodian tempat membuka rekening. Yang ketiga, KSEI akan memblokir efek yang digunakan berdasarkan permintaan kustodian atau pemegang rekening KSEI. Selanjutnya, peraturan LPP mengenai perdagangan efek. Yang pertama,
peraturan KSEI selaku LPP. Yang kedua, peraturan jasa kustodian sentral antara lain yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, pendaftaran efek di KSEI. Yang ketiga, penyimpanan untuk efek bersifat ekuitas. Yang keempat, penyimpanan untuk efek yang bersifat hutang. Yang kelima, penyimpanan unit penyertaan. Yang keenam, penyimpanan efek beragun aset. Yang ketujuh, penyimpanan efek syariah. Yang kedelapan, penyelesaian transaksi efek. Yang kesembilan, keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal nomor Kep Strip 12/PM/1996. Yang ke-10, keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep Strip 15/PM/1996. Yang ke-11, keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep Strip 15/PM/1996. Yang ke-12, keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep Strip 16/PM/1996. Selanjutnya, KSEI sebagai subregistrar. Berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia nomor 8/140/DPM tanggal 19 Mei 2006 perihal penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai subregistrar. Untuk memperlancar fungsi KSEI sebagai subregistrar, maka KSEI juga membuka rekening giro di Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.